Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali bersama Ibu Apriati dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari teks eksplanasi dengan KD 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tertulis. Adapun IPK kita adalah menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi urutan kejadian, hubungan kausalitas dan topik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari teks eksplanasi ini, peserta didik dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang didengar atau dibaca dengan rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif selama proses pembelajaran. Ada yang tahu apakah itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi kaitannya dengan fenomena alam seperti gerhana matahari, gunung meletus, banjir, pelangi, angin topan, tornado, dan masih banyak lagi fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, selanjutnya yang termasuk fenomena sosial seperti gotong royong, mudik, termasuk arisan. Nah, selanjutnya adalah yang termasuk fenomena budaya yang sangat terkenal di Bangka Belitung itu adalah budaya nganggung, dan kalau yang terkenal dari Madura adalah karapan sapi. Bagaimana fenomena bisa terjadi? Fenomena bisa terjadi tentunya ada prosesnya, sesuatu yang dapat dijelaskan teks eksplanasi. Nah, apa pengertian teks eksplanasi? Teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa baik alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana, mengapa. Teks eksplanasi ini, kalau pertanyaannya bagaimana, maka jawabannya dideskripsikan. Kalau pertanyaannya mengapa, maka jawabannya penjelasan sebab akibat. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah yang pertama menggunakan istilah teknis. Apa itu istilah teknis? Istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Kadang makna istilah teknis ini jarang diketahui pembaca. Nah, supaya pembaca tahu, kita bisa melihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Istilah. Contoh istilah dalam bidang lingkungan: abrasi, aerasi, akumulasi, atmosfer, dan lain-lain. Ciri teks eksplanasi yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Fakta adalah sesuatu hal yang terbukti kebenarannya. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Contoh fakta: Indonesia adalah tuan rumah Asian Games 2018. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ciri teks eksplanasi yakni menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya.
Bagaimana terjadinya banjir, terjadinya pelangi, terjadinya angin topan, bagaimana orang senang mudik, bagaimana orang senang merayakan Nganggung, bagaimana orang senang gotong royong, dan lain. Di dalam teks eksplanasi terdapat gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi inti suatu permasalahan terdapat pada paragraf atau wacana yang biasanya diikuti kata penjelasan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat diikuti kalimat penjelas. Yang kedua adalah paragraf induktif. Kalimat utamanya berada di akhir kalimat, dan paragraf campuran kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Berikut adalah contoh paragraf deduktif. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas dua kata shu dan nami yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Nah, paragraf deduktif tadi ingat kalimat utamanya ada di awal kalimat. Berarti yang diberi tanda merah itu adalah gagasan utamanya. Nah, berikutnya adalah contoh paragraf deduktif. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilalui. Oleh karena itu, tsunami memang telah menjadi salah satu yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Ingat tadi, paragraf induktif, letak kalimatnya ada, kalimat utamanya ada pada kalimat akhir atau paragraf terakhir. Nah, contoh paragraf campuran. Tsunami adalah bencana besar bagi manusia. Mengapa tidak? Hal-hal yang dimiliki manusia bisa lenyap dalam hitungan detik. Oleh karena itu, bencana tsunami menjadi bencana terbesar manusia. Tadi penjelasannya, kalimat paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat.